Halo, selamat siang Bapak atau Ibu pengajar dosen yang terhormat. Untuk mengerjakan aktivitas belajar 4 seperti yang diberikan, karena tiga indikatornya adalah mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang sistematik dan valid, mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, internal, inline, internal, eksternal, dan mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas mahasiswa seperti pop-up, model box, dan alert box. Kebetulan untuk front end ini saya juga udah belajar segala macam. Saya punya ambil kursus sendiri. Seperti saya udah membuat beberapa hal seperti kali ini. Ini adalah Ciwi Kimia. Mungkin kita bisa langsung kasih lihat dulu aja tampilannya seperti apa. Nanti saya bisa jelasin. Salah satu, ini adalah front landing page yang saya tiru dari websitenya Sinarmas, yaitu Ciwi Kimia. Ini adalah kalau yang Ciwi Kimia dia tentu ada verifikasi sendiri beberapa waktu sebelum, yaitu call verifying. Cukup lama ya, verifikasi successful. Baik, ini kalau ini website aslinya daripada Ciwi Kimia, dia punya navigation bar, yaitu yang tetap sticky walaupun kita tetap scroll di atas. Ini yang lalu juga ada efek hover, yaitu mengganti warna font menjadi sedikit lebih abu-abu seperti itu. Terus ke bawah display effect segala macam, dan dia punya button yaitu dimana kalau ketika hover berubah warna menjadi putih ke merah, dan warna fontnya berubah dari merah ke warna putih. Lalu dia juga ada punya sedikit animation sampai dengan bawah. Kebetulan saya pun juga sudah pernah mengerjakan ini hasil saya, cuma kalau ini memang belum ada database-nya. Ketika diklik di over belum sama seperti website aslinya karena belum ada database. Semua udah saya lakukan. Kalau misalnya comparison satu banding satunya seperti ini. Ini pun juga navigation back saya Z indexnya udah di atas 1. Baca lebih lengkap segala macam dengan efek yang sama, berubah juga. Learn more, ketika di hover warnanya berubah. Ketika kita hover juga dia ada efek zoom in dan zoom out sampai bawah dan seterusnya. Mungkin sedikit berbeda, tapi ini semua saya pakai di display. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan kodenya. Seperti biasa kalau misalkan HTML kan sama ya, ketika di Visual Studio Code HTML kita pakai HTML5 lah, semuanya udah otomatis. Tapi kita mulai dari saya jelasin head meta charset UTF-8 ini salah satu apa ya, gimana font dia yang bereaksi. Title-nya diganti PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Yang ini saya kurang paham. Ini biasa dari HTML itu sendiri. Linknya saya ambil Real Style Sheet dengan ambil referensi font Google Lapis ini untuk mengambil font family-nya Google internasional. Lalu di sini saya udah memahami selektor yaitu style. Sampai di sini style sampai dengan ada beberapa karena udah jadi style. Saya mungkin harus paham diri, yaitu saya udah pakai global selector, yaitu semuanya margin 0 pixel, bahwa menggunakan ini karena kalau default HTML itu jangan yang ini. Default HTML itu sejatinya kalau misalkan kita tulis itu, even ini kosong, misal kita bikin deh satu elemen H1 this is website. Nah, di sini ada gap di mana page marker.
ada gap di mana nggak tahu dari default-nya itu ada sedikit perbedaan gitu loh. Di sini dan di sini beberapa pixel yang kita nggak tahu itu nyebelin. Itulah kenapa saya bikin tadi di folder Kimia itu style marginnya 0 pixel, 0 pixel. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, otomatis, test, style, oke, karena ini apa yang terjadi kalau ini udah saya save. Nah, berubah. Yang tadinya ada space, sekarang udah nggak ada space. Ini gunanya margin box. This should be, ini penting banget seharusnya sih biar semua tuh berubah. Ini kita cut ya, di cut, saya save lagi. Jadi, nah ada gap kan. Nah itulah gunanya margin box global selector. Semua desain dari 0 pixel, 0 pixel, kiri 0 pixel, atas 0 pixel. Kita balik lagi ke Ciwi Kimia. Balik lagi. Ini saya udah pakai selector. Semua H2 font size-nya adalah 40 pixel. Semua paragraf, cycle paragraf, font size-nya 20 pixel dengan font weight 400. Line height 1,5. Jadi between atas sama bawah itu ada gap 1,5. Font weight itu seperti apa ya, boldness-nya gitu sih. Let's say this is website, kita tambah lagi style. Kita lihat style equals di sini ya, kalau salah, lupa lagi. Gmail. Saya lagi baca JavaScript jadi agak sedikit lupa. Select style equals background colors, ya oke. Style font weight kita setting misalkan 600. Apa yang terjadi? Save, nggak berubah. Kita coba 300. Bener kan 300? This is website. This is website. Oh, font value, maaf. Font weight 300 cm. Jadi ketebalannya itu ada 2. Nah, ketebalannya jadi ngaruh 800. Jadi tebal banget. Let's say misalkan 100. Seperti itu, 200 misalkan. Kalau nggak terlalu ngaruh, 300 juga nggak ngaruh, 400, 500, 600. Nah, kayak gitu. Baik ke Ciwi Kimia. Font size, main headernya topnya 0 pixel, position sticky. Position sticky ini berarti ini kan untuk main header. Ini adalah masih selektor ya. Sorry, bukan yang ini yang asli. Ini punya saya udah sedikit responsif juga. Udah sedikit setting responsif. Kalau misalkan di bawah pixel dia akan berubah. Karena saya pakai mainnya display box. Oh sorry, harusnya nggak begini. Nah saya udah bikin responsif juga. Main header yaitu main header yang ini. Apa nih kode HTML? Rusak aja. Margin 0 pixel. Header itu yang ini. Saya bikin Z index itu pokoknya jumlah. Kalau misalkan ini lebih tinggi, otomatis jadi sebuah prioritasnya di atas konten-konten yang lain. Red bar ini maksudnya ini. Jadi di dalam display flex ini red bar. Terus ini ada white bar masih sama di dalamnya si header. Media, nah ini saya udah juga bikin responsif dengan minimal width ketika di 768 pixel, displaynya di block. Display berarti apa? Dihilangin nih huruf-hurufnya nih.
Yang ini tadi semuanya display block hilang ketika sudah di resize. Red bar displaynya masih flex juga sama justify content, nanti aja flex and white bar. Full container juga sama, satu kelas juga. Nanti metode saya sejat masih sama, ini masih kelas. Kita masuk dulu aja langsung ke bodinya deh. Body, kita bikin header kelasnya main header yang ini. Atas ini yang tadi main header. ID-nya kita tambahin red bar dan kelasnya full container. Full container itu apa? Jadi full container itu div itu kan adalah pembungkus. Div buka, div tutup. H1 ada berada di dalam div. Nah, ini kita bikin style lagi. Style display flex direction row terus width 100%. Apa yang terjadi? Kita inspect F12, mana F12 function F12 open DevTools. Nah, kalau apa sih ini? Elements. Oke. Div style. Nah, ini berada di bungkus karena udah di display flex. Terus kita juga bisa tambahin lagi nih. Display flex. Flexbox adalah yang sangat canggih, udah sangat luar biasa. Kita nggak perlu lagi, terus kita bikin lagi flex align items center. Apa yang terjadi kalau kita save? Ini kok dia nggak mau ke center sih? Oh sorry, align items justify content. Nah, dia akan berubah jadi tengah. Seperti itu. Kita balik lagi ke PT Pabrik Kertas Kimia. Ini mungkin saya cuma menjelaskan, jadi saya nggak perlulah bikin website dari mana. Karena kalau misalkan saya mau dibikin, saya bisa bikin cost landing page yang kayak macam apa aja gitu. Karena saya udah doing many things, book sizing, reveal text, positioning, submission for, atau misalnya kayak gini deh. Misal bikin kayak gini ya, saya juga udah bisa. Student data dengan full name, saya bisa jelasin kok semuanya dari atas sampai bawah. Pre-connect ini sama, kita ngambil referensi dari Google. Yang ini juga sama untuk ngambil font family-nya as Inter sans serif. This one, font family. Semuanya diganti. Ini pun juga udah ada sedikit reaksi ketika di hover, warna button kiri kanannya berubah menjadi biru. Jika diklik aktif, dia nge-highlight, ada tambah outline lagi sini. Ketika diklik juga sama, hover agak sedikit berubah jadi hitam. Input email segala macam, birthplace, and you can put some calendars, activation ini otomatis saja, nggak tahu kenapa gitu. Tapi kita balik lagi ke landing page website yang web dev ini soal Ciwikimia yang asli. Ini kita bikin yang local port ya, yang local port 12701 bahwa saya udah pernah bikin. Balik ke file Ciwikimia. Di sini saya bikin 2 size. Kalau di sini kan saya bikin adalah ada bungkus di dalam bungkus. Kalau misalkan di tes ini cuman ada style langsung, tapi biasanya saya bikin kelas lagi baru. Kelasnya equals apa ya? Let's say kita bikin full container.
Di dalam full container ada div lagi rupanya. Kita bikin lagi div. Ini untuk menjaga konten tetap konsisten. Kita bikin save, display, kelasnya inner container. Apa ya? Di dalam kelasnya style sama display flex. Nah, biasanya kalau di sini tuh saya bikin kita kasih deh margin, bukan margin biasa coba kakak kasih itu margin top, jangan pakai top, margin left, jangan deh, margin 20 pixel aja deh. Oke, apa yang terjadi kalau kita kasih margin? Ini baru kelihatan di inspect. Open DevTools. Nah, di sini muncul nih ada 20 pixel. Ada between-nya. HTML body computed. Nah, di sini ada margin 20 pixel. Bagian atas, kiri, kanan, kalau margin itu dia dari di atas konten dia nambahin atas, tapi ada lagi padding. Kalau padding itu neken ke dalam 20 pixel. Kita bikin coba padding. Apa yang terjadi? Ada margin di luar kotak, bordernya 0, paddingnya 20 pixel. Seperti itu. Kalau padding neken ke dalam, margin itu nyebar keluar di atas konten. Bordernya nggak kelihatan border. Oke, kita kasih border deh. Let's say border solid black 1 pixel. Nah, baru kelihatan. Margin adalah yang di luar box, bordernya 1 pixel, paddingnya di dalam 2 pixel. Jadi kalau whenever kita paddingnya neken lagi, otomatis tulisan this is website ini akan semakin kecil. Let's say kita bikin 40 pixel. Apa yang terjadi? Enter. Kalau nggak makin kecil, makin gede paddingnya. Padding, margin, border. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pabrik kertas Ciwi Kimia. Udah berapa menit? Let's say stop recording. Oke, doesn't matter. Hah? Oke deh, itu aja cukup kali ya.